Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang sumber data pada metodologi penelitian. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Yang pertama, kita akan mereview dulu ya pengetahuan sebelumnya, yaitu tentang data. Bahwa data itu menjadi indikator variabel. Oke, jadi di mana variabel yang berbeda, maka data pun berbeda. Contohnya adalah rumusan masalah berikut ya. Apakah mahasiswa yang berprestasi baik pada hukum pidana akan berprestasi baik pada hukum perdata? Nah, kita bisa lihat di sini, dalam rumusan masalah ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian korelasional, yaitu hubungan antara prestasi pada hukum pidana, apakah ada korelasinya ya dan hubungannya dengan prestasi pada hukum perdata. Jadi kalau prestasinya baik di hukum pidana, apakah juga berprestasi baik pada hukum perdata. Ini adalah penelitian korelasional ya, di mana prestasi ini masuk pada variabel kontinum. Oke, nah di sini kita lihat di sini variabelnya adalah prestasi. Nah, indikator variabel prestasi adalah dari data nilai. Jadi kita tahu orang itu berprestasi dari mana. Kita lihat dari nilainya ya. Nilai ini bisa nilai skor ya, bisa juga IPK. Nah, kalau nilainya itu semakin tinggi, maka prestasinya semakin baik. Kalau nilainya rendah, maka prestasinya rendah. Yang berikutnya, contoh berikutnya rumusan masalah, apakah strategi rumah tangga bahagia lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam penurunan tingkat perceraian di kota XX? Nah, kita lihat di sini, ini adalah jenis penelitian eksperimental. Karena apa? Di sini membandingkan ya dua strategi, di mana dicari mana yang efektif antara strategi rumaga dan metode konvensional. Oke, jadi variabelnya adalah strategi dan juga tingkat perceraian. Nah, untuk variabel tingkat perceraian, indikator variabel tingkat perceraian adalah dari data jumlah atau kuantitas perceraian. Jadi kita tahu tingkat perceraiannya itu tinggi atau rendah dari mana? Dari jumlahnya. Jumlahnya, jika jumlahnya perceraian itu tinggi, maka tingkat perceraiannya tinggi ya. Kalau jumlahnya rendah, berarti tingkat perceraiannya rendah. Oke, itu tentang variabel dan data, perbedaannya ya. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan menentukan langkah pelaksanaan penelitian, yaitu melalui pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Jika pendekatannya kuantitatif, maka data berupa angka dan dianalisis secara statistik. Sementara jika penelitian kualitatif, maka data berupa kata-kata atau gambar. Nah, kita lihat di sini untuk sumber data penelitian kuantitatif. Sumber datanya adalah heterogen atau terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, sampel terbaik adalah yang paling identik dengan populasi. Nah, ingat ini identik. Identik itu artinya hampir sama. Jadi sampel terbaik pada penelitian kuantitatif adalah yang paling identik dengan jumlah populasi. Di mana semakin besar sampelnya, maka semakin baik sumber datanya. Dan juga semakin mewakili sampelnya, maka semakin valid. Oke, sampel yang diambil harus identik atau sama dengan variasi pada populasi. Nah, misalkan di sini kita lihat jika populasinya 1000, maka lebih baik yang mana? Yang kita ambil sampelnya 800, 500, atau sampel 100. Ya tentu yang paling baik adalah semakin besar sampelnya, yaitu yang 800 karena semakin identik ya dengan populasi. Oke. Dan ingat juga ya, semakin mewakili sampelnya maka semakin valid. Di mana harus identik juga dengan variasi pada populasi. Nah, variasi itu apa saja? Variasi dalam populasi itu bisa jenis kelamin, jenis pekerjaan, usia ya dan lain-lain. Tergantung yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Kemudian langkah-langkah menentukan sumber data pada penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menentukan jumlah populasinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variasi pada populasi. Misalkan ya, umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, status perkawinan, dan lain-lain. Kemudian mengambil sampel dari setiap variasi secara random atau acak. Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variasi itu terwakili. Kemudian untuk sumber data penelitian kualitatif, di mana sumber datanya itu homogen atau
sejenis. Artinya, hanya ada satu sumber data yang benar atau satu kelompok kecil yang diklaim sebagai sumber data yang benar. Langkah menentukan sumber data pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah identifikasi, kualifikasi, atau karakteristik dari sumber data. Misalkan yang paling berkompeten, paling berpengalaman, paling berkuasa, keterlibatan dalam seminar, konferensi, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memilih orang atau kelompok kecil yang mewakili kualifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, makin berkualitas atau kompeten atau berkuasa, maka makin baik sumber datanya. Oke, jadi ingat untuk penelitian kuantitatif berarti kuantitas. Semakin identik dengan populasi ya jumlahnya, maka semakin baik. Sementara kualitatif berarti lebih berfokus pada kualitas, semakin berkualitas semakin baik sumber datanya. Di dalam metode kualitatif, bukan seberapa representatifkah sampel yang dipilih, tapi seberapa besar otoritas yang dimiliki oleh subjek untuk mewakili anggota kelompoknya. Jadi, bukan representatifnya, tapi otoritasnya dalam mewakili anggota kelompoknya. Nah, di sini sumber data tidak sembarang anggota kelompok subjek bisa dipilih mewakili kelompoknya. Pemilihan subjek ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai persyaratan subjek untuk memiliki otoritas sebagai wakil dari kelompoknya. Oke, jadi misalkan di situ ada kelompok ulama. Nah, kita pilih. Tentu kan ada berbagai macam ulama. Nah, ulama yang seperti apa? Yang mempunyai otoritas untuk dipilih sebagai sumber data. Nah, kita harus mempunyai kriteria. Kriterianya harus sesuai. Yang paling memiliki otoritas dari kriteria tersebut. Sehingga dia yang terpilih sebagai sumber data yang berkualitas. Contohnya adalah penelitian sejarah. Sumber data yang memiliki otoritas adalah saksi mata peristiwa sejarah yang masih hidup, mempunyai dokumen kejadian. Nah, cukup dewasa mengingat peristiwa yang disaksikan. Kemudian memiliki sikap netral, bukan salah satu korban. Dan yang terakhir adalah bersedia menjadi subjek penelitian. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian sejarah, maka siapa sumber data yang paling otoritas untuk kita jadikan sebagai sumber data, yaitu ya saksi mata peristiwa sejarah tersebut yang masih hidup. Ya. Kemudian beliau mempunyai dokumen kejadian, itu lebih bagus lagi. Kemudian cukup dewasa untuk mengingat peristiwa yang disaksikan. Jadi bukan orang yang pikun ya, tapi orang yang masih mengingat peristiwa itu. Kemudian memiliki sikap netral. Nah, sekarang kita waktunya quiz time ya. Silakan dijawab pertanyaan ini di kolom komentar video di bawah ini. Pertanyaannya adalah, sumber data yang dipilih berdasarkan seberapa besar otoritas yang dimiliki oleh subjek untuk mewakili anggota kelompoknya merupakan ciri dari penelitian apa? Oke, itu adalah pertanyaannya. Silakan dijawab dengan jelas dan padat. Kemudian, silakan untuk latihan soal, klik link berikut ya, bit.ly/sum_data. Dan link ini bisa didapat di deskripsi box pada video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.